Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang ya. Universal banget. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, kita mau clarify energi kamu sama dia yang terkoneksi kuat banget ya. Ini bisa kayak koneksi spiritual gitu, soulmate, twin flame ya. Ya seperti itu, yang vibrasinya tinggi, koneksinya kuat, kayak twin flame. Nanti aku clarify energi divine feminine ya, sama divine masculine. Feminine bisa kamu, masculine bisa dia, tapi bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Jadi sesuaikan kamu yang mana, tidak terbatas gender. Oke, kita cek energi kamu dan dia yang terkoneksi kuat banget gitu. Oke lah, kita cek energinya ya. Ini kamu dulu deh, baru dia. Setelah kamu, lalu dia. Oke. Wah, ini ada Hierophant. Oke, di sini. Ya. Justice. Death. King of Wands. Wah. Eight of Cups. King of Swords. Wah. Diva. Baiklah, ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ya, yang strong Capricorn, Taurus, Libra, Scorpio, Pisces, Cancer ya, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul ya. Oke. Jadi ini bisa kamu nih atau dia ya. Kalau ini misalnya kamu, aku ngelihat kamu kayak orang yang ya udahlah, segala sesuatu serahkan aja sama yang maha kuasa. Hukum tabur tua itu pasti berlaku. Kalau gue pernah nanam yang baik, pasti gue akan diberikan yang baik. Tapi kalau ada yang nanam yang buruk, dapatlah yang buruk gitu. Kamu ngerasa ya, karma itu ada kok gitu ya. Jadi nggak usah diambil pusing lah. Kalau aku pernah disakitin, ya Tuhan melihat kok, Tuhan tahu ya. Beberapa dari kalian sibuk bertransformasi ya. Kamu merasa ya kayaknya menoleh ke belakang itu udah nggak worth it lagi, udah nggak layak gitu. Lebih bagus gue melangkah ke depan. Banyak hal yang pengen gue capai, gue pengen kerjain ini itu, usahain ini itu ya. Kamu pengen berkembang hidup kamu, kamu merasa hidup kamu berharga. Jadi ya kamu mau naikin level kamu, naikin kualitas kamu, value atau nilai diri kamu gitu ya. Tapi kadang ya masih mau lah lihat-lihat sedikit gitu ke belakang. Karena kamu masih sayang sama dia.
gitu ya. Masih ada passion di sini, masih ada cinta, hasrat, gairah, koneksi yang strong, sangat spiritual gitu. Karena koneksi spiritual itu luar biasa sih, frekuensi atau getarannya juga kuat banget gitu. Di mulut, di bibir, kita bisa aja bilang, ya kita bisa nih melangkah ke depan, ya. Kita harus menatap masa depan, membuka lembaran baru. Tapi kan itu di mulut ya, itu di bibir saja. Hati siapa yang tahu? Ya kadang hati ini merasa, yang gimana ya, gue kalau udah sayang banget gitu. Gue kalau cuekin nih orang, atau kayak kamu udah males ngadepin tingkahnya yang toksik ya, kelakuannya yang buruk, kamu rasa itu ya perlu ditinggalkan, kamu mengabaikan dia, mungkin kamu merasa ya sudahlah biarin aja dia mau seperti apa, tapi tetap aja hati kamu tuh sebenarnya ya setidaknya sebagian itu masih ada sama dia gitu. Kamu masih mau mikirin dia, overthinking tentang dia. Beberapa di sini masih mau kayak gitu karena masih menyimpan kekesalan, kekecewaan, masih menyimpan rasa sakit hati, ya, gitu. So, apa ya? Kalau kita belum berhasil melupakan seseorang yang terkoneksi kuat banget sama kita, yang kita tahu itu tidak layak dan tidak worth it lagi buat kita, kita harus lihat juga ke dalam diri kita sendiri, ya. It's okay lah kalau memang dia sendiri di sana yang belum move on dari kamu. It's okay kalau misalnya dia di sana yang belum rela, belum ikhlas kalau kamu nggak sama dia, atau dia belum bisa melepaskan kamu lah, atau dia masih mikirin kamu, masih kayak ya sering banget mengingat kamu. Ya kamu kan seneng lah kalau kayak gitu kan. Kamu ngerasa ya, aku terkoneksi sama dia karena dia mikirin aku, wah seneng banget gitu. Tapi ya kita juga gak perlu terlalu GR, terlalu gede rasa, karena belum tentu ya kita memikirkan seseorang tapi di sananya apa udah pasti mikirin kita. Gitu. Jadi ya coba cek energinya, bisa ditarot atau ya gitu, general reading or personal reading. Nah itu lebih spesifik ya, bisa tahu memang dia mikirin kita atau tidak gitu. Terus aku ngeliat ini beberapa masih mengingat karena masih sakit hati gitu loh, masih kayak iya sih gue bisa lah mengikhlaskan semuanya, gue maafin dia lah ya, meskipun dia pernah nyakitin gue maafin. Tapi kita memaafkan dan mengikhlaskan belum tentu melupakan, ya kan? Nah, melupakan itu nggak mudah. Ya manusiawi lah. Sebagai manusia yang pernah disakitin, pasti masih mau mengingat-ingat. Aku pernah nih dikecewain sama dia. Aku pernah disepelein sama dia. Aku pernah nggak dihargain. Dia pernah jahat sama aku, kayak gitu ya. Ya kalau mengingat-ingat itu ya masih bisa lah. It's okay, tidak apa-apa ya. Cuma alangkah baiknya belajarlah untuk benar-benar tidak mengingat lagi keburukan orang ya. Ya kita belajarlah mencoba untuk bisa seperti itu. Sekarang kita cek energinya si masculine ya, orang yang dealing dengan kamu. Bagaimana sebenarnya si masculine ini? Oke, shuffle dulu. Oke. Wah, ini ada first chakra. Broken heart. Walking away. Ini mirror banget ya. Mungkin beberapa twin flame ya. Energinya wadidaw gitu ya. Ada penghalang, rintangan juga, gimana ya, namanya kita terkoneksi, kita kan gak bisa memilih ya sama siapa kita terkoneksi. Oke, door to personal healing and happiness. Jadi ini si masculine ya,
Kadang dia mikir sih, kayak aku tuh kok aneh banget sekarang gitu. Aku nggak berhasrat ya ngapa-ngapain, nggak bergairah, nggak bersemangat ngapa-ngapain. Bahkan sama orang lain aku juga gitu. Ya misalnya nih dia dealing juga sama orang lain, dia kayak nggak ada semangat, nggak ada gairah, nggak nafsu gitu ya. Apalagi kalau beneran nih ada orang lain, dia nggak nafsu gitu kak. Makanya dia merasa aneh gitu. Biasanya gue orangnya ya nafsu aja, tapi ini kok susah banget ya, kayak orang yang udah lemah gitu itunya. Udah lemah gairahnya seperti itu. Ya you know what I mean ya, kamu mengerti kan apa yang maksud aku gitu, apa yang aku maksud. Nah jadi kayak ngerasa lemah gitu dia, kok nafsuku nggak ada ya, ini ada orang lain nih tapi aku ngerasa kayak males gitu. Iya, jadi beberapa kalian ini kalau dealing sama orang yang nafsuan, dia beneran jadi nggak nafsu ke orang gitu, karena dia udah terikat batin dengan kamu. Ya, seperti itu. Ini yang strong Virgo ya. Cancer, Pisces, Aries, Leo, Aquarius ya, Libra, Taurus, Capricorn. Bisa energi aja. Kayak gitu sih. Dan dia merasa sakit hati ya. Sakit hatinya tuh karena dia nggak bersama kamu. Apalagi kalau ada orang lain, dia merasa kayak, ya aku bukan yang nggak mau berjuang ya, tapi aku rasa kalau memang ada yang lain, ada yang mengendalikan, mempengaruhi atau dealing dengan yang lain ya, ya udahlah, mungkin siklus kita sudah selesai gitu. Aku harus melangkah ke depan. Jadi ini banyak yang mirror ya. Dia tuh mau melangkah ke depan, kamu juga seperti itu. Cuma ya gitu, kalian sama-sama stuck di jalan, di persimpangan jalan ya. Dia mau melangkah pergi, habis itu dia ngerasa, kok gue baper ya, kok gue tiba-tiba keinget nih sama lo, Rosalinda, Yolanda ya. Kenapa gue jadi inget sama lo nih, Fernando, Sergio? Why? What's wrong? What's happened? Ya kayak apa ya, mungkin merasa cool aja dia bisa melangkah ke depan, tapi ternyata kok baper gitu. Dia jadi kayak pengen ya, apa aku harus menghampiri kamu gitu. Tapi dia memperhatikan kamu nih dari jauh. Dia lihat kayak kamu tuh ya nggak segampang yang dulu lagi mungkin ya. Beberapa kalian ini sekarang tangguh banget gitu. Beberapa dari kalian tangguh banget sekarang, atau kamu udah sibuk sama dunia kamu. Jadi dia merasa ya aku apalah sekarang gitu. Apalagi kalau kalian ini ada perbedaan, atau sekarang udah beda banget status kalian. Ada di antara kalian yang udah bangkit, kamu udah naik level, sedangkan dia stuck gitu, masih stuck, kamunya udah bangkit. Dia minder gitu kadang, atau kayak bisa malu, atau ya kena egonya, jadi merasa ya udahlah gitu, aku pendam aja dulu perasaanku, ingin bersama kamu, ingin bicara sama kamu, ya aku pendam. Makanya dia jadi healing berkali-kali ya. Healing itu seperti menenangkan diri. Jadi dia kayak orang yang ya semakin bulan berganti, semakin tahun berganti, kebanyakan merenung ya. Gitu. Ada sini yang beda kedewasaan gitu ya, atau beda apa? Kalau beda kedewasaan kadang dia galau gitu ya. Galaunya itu apa iya gitu ya. Apa bisa aku mengimbangi kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu? Apa bisa aku menerima keadaan nantinya? Ini beberapa kalian kalau udah ada orang lain,
dia ngerasa kikuk ya, merasa apa bisa gitu aku bicara lagi sama kamu, atau kalian itu beda status ya, mungkin ada yang udah pernah sama orang lain atau sudah berpengalaman atau pernah gagal gitu ya sama yang lain. Kadang dia mikir, apakah aku bisa menerima itu semua, nanti kata orang apa gitu, kata orang tua, keluarga, saudara, teman, nanti gimana, seperti itu. Galau sih dianya. Oke. Ini ada Page of Pentacles. Oke, Five of Cups, Queen of Swords, Two of Pentacles, Nine of Swords, dan ada Six of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius ya. Bisa energi aja. Ini ada strong Taurus ya, Aries, Sagittarius, Leo. Jadi ini beberapa dari mereka nggak semangat, nggak berhasrat, nggak bergairah menjalani hidup ya, bisa karena cuan ya. Lagi ada masalah mungkin di kerjaannya, bisnisnya, atau keuangannya. Lagi ini terganggu kantongnya mungkin, terganggu keuangannya gitu, atau dia punya banyak beban, tuntutan keluarga lah, apalah gitu. Jadi ya udah nggak bicara sama kamu, nggak ada support lagi dari kamu, terus ada masalah ya, makin down sih gitu. Terus dia tuh sakit hati, patah hati, broken heart, kecewa. Sebenarnya bukan kecewa sama kamu ya, tapi kecewa sama dirinya sendiri gitu. Dia seperti orang yang menyalahkan dirinya. Mungkin dia udah menyadari ya, kayak ya aku tuh selama ini belum jadi yang terbaik buat kamu gitu. Jangankan untuk menjadi yang terbaik ya, bikin kamu nyaman aja tuh aku kayaknya jarang gitu. Aku tahu, aku sadari itu ya. Dan dia kayak orang yang hidupnya banyak banget rasa penyesalan, menyesal karena mungkin hubungannya, relasi, koneksinya sama kamu tuh gagal atau belum berhasil gitu ya. Jadi sedih kehilangan kamu gitu. Sedih banget sih ini sebenarnya. Tapi entah karena ada tuntutan lain, orang lain atau yang mengendalikan dia merasa ya udah, aku harus melangkah ke depan, move on, apalah gitu istilahnya. Ini ada yang kayak dia tuh dikendalikan orang lain gitu, bisa ibunya, ayahnya, saudaranya, atau orang lain, atau teman, atau apa yang kayak ngasih energi ke dia gitu ya. Ya lu tuh harus begini begitu, dianya ngikut aja gitu, nurut aja dianya. Tapi dia jadi juggling, jadi bingung sendiri, soalnya ya dia ikutin omongan orang, bukannya dia lupa sama kamu, malah makin cinta, makin dalam perasaannya sama kamu, makin rindu juga ya. Cuma dia bingung kayak gimana memulihkan semuanya sama kamu ya. Beberapa dari mereka ini ya gitu sih, mungkin hidupnya nggak sebaik yang waktu itu lagi, hidupnya nggak seindah yang waktu itu lagi. Sekarang bisa aja berantakan lah, apalah gitu. Ada yang seperti itu. Dan ya dia kayak orang yang sering aja gitu ingat-ingat kamu, bernostalgia, terus ya membayangkan aja momen-momen kebersamaan kalian saat itu.
Mungkin dia bakalan ingat-ingat lah apa yang kamu ucapkan, apa yang pernah kamu lakukan ke dia. Kalau misalnya kamu pernah ngasih sesuatu, dia sering lihat-lihat barang pemberian kamu. Ini beberapa ada yang sering banget lihat foto kamu, ada yang menyimpan foto kamu gitu, rajin lihat sosmed kamu, merasakan energi kamu di media sosial, atau kayak dia punya akun atau nomornya yang lain untuk ngerasain kamu online atau enggak aja gitu, atau aktif atau enggak gitu. Ya bisa aja menanti kamu online di sosmed karena dia memang mau ngechat kamu, mau hubungi kamu. Tapi ada juga yang kayak, ya aku lihat-lihat kamu dulu lah, karena menurutku melihat kamu online aja aku udah senang. Atau ya kamu ganti foto profil lah gitu, terus kamu jangan privacy, kamu publish lah gitu, supaya aku bisa lihat dari nomorku yang lain atau dari akunku yang lain yang palsu. Kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi outcome-nya. Jadi aku lihat ini tadi ya, atau kamu udah ada dalam 2 pilihan, udah banyak pilihan juga gitu ya. Jadi beberapa kalian mungkin ada aja kedatangan orang baru setelah kamu mengikhlaskan ini dia, setelah kamu merelakan dia yang baru ini datang gitu, atau bisa vice versa. Atau kamu menerima keadaan, fokus ke yang lain, saat kamu udah menerima semuanya, dianya hadir gitu. Jadi orang ini datang sih, atau setidaknya menghubungi kamu. Mungkin udah ada yang terjadi atau nanti baru terjadi. Ya, gitu. Kadang Tuhan mau kita benar-benar memaafkan, mengikhlaskan, baru Tuhan kabulkan permintaan kita. Misal kayak permintaan kamu nih, kamu pengen dia segera komunikasi, mengklarifikasi semuanya, setidaknya minta maaf atau apa. Kamu misalnya pengen itu, kamu doakan atau kamu minta itu sama yang Maha Kuasa. Tapi mungkin dalam waktu yang lama Tuhan kayak belum nunjukkan doa kamu dikabulkan gitu ya. Tapi setelah kamu benar-benar ikhlas, merelakan, ya di situ Tuhan kabulkan gitu kan. Jadi ya itu sih hikmahnya, bahwasanya ya Tuhan mau lihat dulu healing kamu berhasil tidak, memaafkan kamu berhasil atau enggak gitu. Dan apa ya, aku sih ngelihatnya beberapa kalian yang benar-benar ikhlas memaafkan ya, tapi belum harus melupakan gitu, karena melupakan kan sulit ya. Manusia punya memori, pasti kadang mau ingat. Tapi setidaknya kalau kamu udah memaafkan dan mengikhlaskan ya, itu adalah sebuah hal yang diapresiasi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kamu yang udah seperti itu, percayalah, rezeki kamu pasti diperbanyak oleh Tuhan, atau kamu didekatkan oleh orang-orang baik. Kamu didekatkan dengan orang-orang yang baik nantinya, yang bisa membuat hidup kamu lebih berkembang gitu. Terus fokuslah untuk perjalanan spiritual kamu ya, meskipun ini koneksi yang menyakitkan. Tapi aku rasa ya, ini beberapa kalian udah relax sih menurut aku. Nggak kayak waktu kemarin-kemarin lagi, menggebu-gebunya luar biasa. Beberapa ini waktu itu ada yang sampai obsesi ya, bisa vice versa. Jadi ada yang sampai obsesi banget gitu, semenjak tahu ini koneksi kuat banget, apalagi tahu kalau kita twin flame kita. Iya, apalagi kalau kamu tahu, wah ternyata kita tuh twin flame bla bla bla. Nah, kamu jadi kayak orang yang udah nggak panikan lagi, nggak panik gitu, nggak kayak orang yang ya heboh atau gimana. Mungkin mindset kamu sudah berubah ya, sejak kamu sering nonton pencerahan dari tarot atau reading tarot ya. Mindset, pola pikir kamu berubah, kamu benar-benar tahu kalau
koneksi ini sebenarnya nggak usah diambil pusing gitu ya, relax aja supaya ikhlas. Kalau ikhlas semua jadi lancar gitu. Makanya ini beberapa kalian jadi kayak orang yang ya udahlah, koneksi gini ya dijalanin aja gitu. Kalau dia mau datang ya datang, nggak datang juga nggak apa-apa gitu. Atau kayak dia mau menyelesaikan baik-baik ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting aku udah maafin dia gitu, aku udah membereskan perasaanku, membereskan amarahku, aku udah bereskan itu. Seperti itu. Jadi kamu kayak orang yang ya nggak parno dan nggak panik lagi. Mau kita twin flame atau enggak ya udah jalanin aja kali gitu. Ya seperti itu sih. Ya beberapa ini memang energi kamu bagus banget. Udah balance pikiran dan perasaan kamu. Jadi nggak terlalu baperan, nggak terlalu emosional, nggak terlalu bucin. So kalau terkoneksi sama dia, oh ya udah gitu. Oh aja ya kan, nah gitu, oh ya udah gitu. Atau kayak beberapa kalau terkoneksi ya mungkin kamu ngirim afirmasi positif, atau kamu doain yang baik-baik aja buat dia, atau kamu kayak orang yang ya udahlah, yang penting aku udah berusaha gitu. Atau kamu doa sama yang maha kuasa, kamu minta Tuhan segera memberikan petunjuk atau setidaknya memberikan kekuatan buat kamu. Karena kan ini kayak misteri juga ya koneksi ini. Bisa dibilang ada yang bersatu nantinya, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi ya kita sebagai manusia hanya bisa menjalani gitu, hanya bisa berusaha, tapi ya gitu, berdoa juga ya. Jangan membawa pemikiran kita sendiri, jangan mengandalkan diri kita sendiri, andalkan juga yang maha kuasa. Jangan pernah jemu-jemu mencari pencerahan ya. Jangan pernah jemu-jemu mendekatkan diri sama yang di atas ya. Pokoknya fokus aja sih di perjalanan spiritual ini, bukan tentang hasilnya, tapi lebih kayak ya kalau kamu fokus nih sama perjalanan ini, kamu jadi kayak relax sih sebenarnya, karena kamu nggak mikirin hasil. Kita kalau terlalu mikirin hasil, itu yang bikin obsesi, itu yang bikin toxic. Misalnya kita kayak mikir bersatu nggak ya gitu. Kalau bersatu biar gue ngegas nih, gue bertahan. Tapi kalau nggak bersatu buat apa? Males gitu. Coba kalau fokusnya ke situ, ya toxic banget sebenarnya kita. Kita jadi kayak orang yang ya jadi kayak orang bisa sangat idealis gitu. Kita jadi orang yang bisa sangat apatis gitu. Karena ini beberapa kalian kan udah kesel banget sebenarnya. Orang ini tuh terlalu lelet, lambat atau apa, atau tidak menyelesaikan sesuatu dengan kamu. Ya kamu kesel gitu. Beberapa mungkin jadi benci atau ada yang dendam. Cuma ya janganlah kayak gitu terus ya. Doain yang baik-baik aja untuk orang yang terkoneksi dengan kamu ini, supaya kamu juga dapat hikmah yang baik di hidup kamu. Hal-hal yang baik di hidup kamu akan datang kayak gitu. Jadi kita yang sebelumnya nih, kita orangnya baperan banget, pakai perasaan terus, kita boleh berubah, tapi jangan ketimpang banget langsung pakai logika banget daripada perasaan. Nah itu terlalu kejam jadinya. So ya pelan-pelan lah gitu, kurangin porsi baperan itu, tapi tetap stabilkan perasaan itu dengan logika kita. Seperti itu, supaya jadi orang yang gak terlalu apatis ya. Terlalu kejam juga kan gak enak ya. Terlalu kayak ya menjadi orang yang benci kan, atau gak suka, itu gak baik sih sebenarnya. So ya lebih kayak isi energi kamu dengan hal-hal positif ya. Meskipun dia pernah kejam sama kamu, meskipun dia pernah tega sama kamu, ya maafin aja gitu. Atau ya lebih kayak menyerahkan semuanya sama yang maha kuasa, biar Tuhan yang membalas ya, kayak gitu. Terus ya kita juga menjalani hidup ini
dengan cara yang sederhana saja. Ya, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kamu pernah melakukan hal-hal baik, kamu pasti menerima hal-hal baik gitu. Terus ya, gak usah terlalu overthinking, berlebihan. Gak usah terlalu banyak berpikir dan menganggap semua ini kayak rumit, sulit. Nah, pokoknya sih jangan terlalu gitu. Memang ini berat banget ya koneksinya. Ada yang mungkin sampai kayak orang yang udah linglung banget gitu, nggak tahu harus gimana. Tapi ya, coba sikapi koneksi ini dengan cara yang sederhana aja. Lebih kayak memahami gitu rencana Tuhan. Aku ada dalam koneksi ini, itu tandanya aku mampu gitu. Tuhan ngasih aku beban berat seperti ini karena aku sanggup. Nah, harusnya berpikir seperti itu. Karena yang di atas itu nggak mungkin ngasih sesuatu ke kamu kalau kamu nggak mampu, kalau kamu nggak sanggup. Cobaan, ujian, tantangan, rintangan itu nggak di luar kemampuan kita, ya. Seperti itu. So, ya jalani aja dengan, ya hidup ini lurus-lurus aja lah. Nggak perlu kita neko-neko lagi atau gimana. Lebih kayak memandang koneksi ini untuk pertumbuhan jiwa kamu bisa hidup lebih baik, lebih mendekatkan diri sama yang di atas, dan kamu lebih memandang dunia ini dengan perspektif yang luas, dengan pemahaman kamu yang terus-menerus belajar memahami rencana Tuhan di hidup kamu. Kayak gitu, oke? Jadi itu dulu lah. Next, kita general reading lagi. Aku mau kasih nama-nama wilayah ya. Ini berkaitan sama dia atau kamu nih, oke? Atau kalian atau beberapa saja. Mungkin dari sini daerahnya, wilayahnya, atau pernah ke sini tempatnya, atau pengen ke sini tempatnya. Anything lah ya. Oke. Ini ada Palembang, Lampung, Cimahi Bandung ya, Jawa Barat. Ini ada London di Eropa ya. Gresik Jawa Timur. Oke. Pekanbaru, Riau, Australia, Tangerang, Banten ya. Dubai. Ini ada Dubai, ada Solo, Jawa Tengah, ada Jepang, Singapura, Surabaya, oke, Jawa Timur, Prancis, ini di Eropa ya, Gorontalo di Sulawesi, Madura, Madiun, ini ada Madiun, ada Palu, Sulawesi, ada Malaysia, ada Bogor, wah Bogor Jawa Barat ya, Pontianak di Kalimantan, Balikpapan, oke, ada Jerman, Eropa, Bengkulu, ada Ternate, Maluku ya, Lombok, Nusa Tenggara ya, ada Aceh, ada Kupang, ada Jakarta. Ada yang pengen ke Jakarta atau pernah? Oke. Dan ada Sidoarjo. Oke. Ini ya, Sidoarjo Jawa Timur ya. Oke. Jadi ini general reading kali ini, bisa beberapa aja yang cocok atau ke bolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.